ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Ali bin Abi Thalib, Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Tanpa pula kita kirimkan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina, yang selalu memberikan pencerahan kepada umatnya dalam menjalankan syariat Islam di muka bumi ini. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, adapun tema kultum saya pada hari ini adalah berbicara tentang bagaimana kita mengintrospeksi diri dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kenapa ini yang saya angkat dalam kultum pada siang hari ini? Karena kita tahu bahwa sebagai umat Islam dan beraktivitas setiap harinya, kita selalu mengalami cobaan, godaan dalam berbagai aspek. Oleh sebab itu, saya mau mencoba memberikan gambaran, tetapi bukan menggurui, tetapi sekedar sharing untuk mengingatkan kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian kita, utamanya sebagai akademisi dan pendidik. Saya tertarik dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini ada 5 ayat yang terkandung di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat 1 sampai 5 ini sangat bermanfaat di dalam mengimplementasikan keseharian kita, utamanya ketika kita akan beraktivitas dan juga ketika kita akan selesai beraktivitas di malam hari. Kenapa? Karena pada saat kita beraktivitas di pagi hari dan pada saat kita beristirahat di malam hari, sebenarnya disitulah banyak godaan-godaan yang bisa memasuki kita punya roh. Sehingga di dalam surat ini, utamanya di ayat 1, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Filosofi daripada ayat ini itu menggambarkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka seseorang akan turut yakin bahwa Allah Maha Kuasa akan menyingkirkan kejahatan dan kesulitan kapanpun dan dimanapun.
ketika kita selalu mengingat kepada Allah, maka insya Allah kita akan terhindar daripada godaan-godaan setan yang akan berusaha untuk mempengaruhi kita. Kemudian di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi Allah juga menciptakan itu bukan hanya makhluk-makhluk yang bisa menjalankan aktivitas dalam hal syariat Islam, tetapi Allah juga akan menciptakan makhluk-makhluk untuk menggoda kita sebagai umat manusia. Memang ini sengaja diciptakan, dan kita sebagai manusia, saya pikir tinggal kita memfilter dalam keseharian kita. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini kalau malam kita biasanya, memang saya jujur aja, saya coba berikan gambaran dari diri saya sendiri. Kita kadang ini kalau malam susah tidur, kadang juga enak tidurnya. Ada saatnya kita gelisah, ada saatnya kita bangun tengah malam mau buang air kecil dan macam-macam. Apalagi di usia-usia kita seperti ini yang sudah 50-60, pasti kita mengalami hal yang seperti ini. Ada saatnya kita tenang, tidurnya nyenyak, ya. Ada saatnya kita gelisah, tidak bisa tidur. Saya mengalami hal seperti ini. Jadi memang persoalan-persoalan seperti ini itu banyak godaan yang akan bisa merasuki kita. Tinggal kita bagaimana mengefektifkan waktu di malam hari, di tengah malam, kalau memang ada kesempatan kita sholat tahajud. Ketika kita melakukan hal seperti ini, kita pasti mengalami sebuah ketenangan jiwa, ketenangan batin, ya. Kemudian surah yang keempat, yaitu wa min syarri naffasati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan atau penyihir yang meniup puhur-puhur kalian. Bukan main kalau ada perempuan-perempuan yang coba merasuki kita di tengah malam, ya. Apalagi kalau ketika kita tidak tenang tidurnya, ada yang kita pikir sesuatu, utamanya perempuan, kita bawa dalam mimpi misalnya, ya. Makanya jangan suka membuka WA itu yang bla 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 bla. Dan yang terakhir adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini juga yang kadang setiap manusia pasti mengalami. Kenapa? Karena kita selalu berpikiran, tanda kutip ya, negatif thinking gitu ya pada orang. Kita selalu udah berpikiran positif tinggi. Ketika kita berpikiran positif tinggi, kita akan pasti selalu optimis, selalu tenang, ya. Jangan kita selalu mencurigai orang misalnya, ya. Tetapi sifat manusia juga itu kadang muncul seperti itu. Secara refleks itu biasanya muncul, ya. Kenapa ini istrinya cantik sekali, sedangkan istri saya juga di rumah lebih cantik dari istrinya orang besar. Jadi kalau kita berpikiran yang positif, insya Allah kita akan diridhoi dalam menjalankan aktivitas kita. Saya pikir inilah sekedar sharing, ya, kepada Bapak Ibu sekalian, jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada siang hari ini, khususnya surat Al-Falaq ayat 1-5 ini, betul-betul kita dapat mengimplementasikan dengan baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi